Hai, hari ini saya ingin membagikan sebuah cerita pendek dulu. Jadi ada seorang wanita bernama Rina yang menerima pesan singkat dari atasannya yaitu Pak Dimas. Pada pesan itu tertulis bahwa besok pagi jam 9 saya ingin bicara empat mata ya Rina. Pesan singkat itu langsung membuat jantung Rina berdegup kencang. Waduh, aku salah apa ya? Jangan-jangan laporan keuangan kemarin ada yang keliru. Atau aku ketahuan curhat soal kantor di media sosial. Atau mungkin dia mau memecatku. Pikirnya panik. Malam itu Rina tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus memutar ulang semua kejadian selama 2 minggu terakhir ini. Setiap kesalahan kecil yang ia buat terasa seperti dosa besar. Ia membayangkan skenario terburuk, yaitu harus membereskan meja kerjanya, pulang dengan malu, dan menjadi pengangguran. Keesokan harinya, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, Rina masuk ke ruang Pak Dimas. Ia duduk dengan gugup sambil menunduk. Pak Dimas tersenyum ramah dan berkata, "Rina, saya tahu kamu belakangan ini kerja keras banget. Saya mau bilang terima kasih dan kami ingin mempromosikan kamu menjadi koordinator tim mulai bulan depan. Gimana?" Rina kaget, terdiam, antara perasaan lega, malu, dan ingin tertawa pada dirinya sendiri. Ternyata semua pikiran negatifnya semalam tidak terjadi sama sekali. Justru ia mendapatkan kabar baik. Overthinking sering membuat kita tersiksa oleh bayangan yang belum tentu nyata. Jangan percaya semua pikiran negatifmu. Terkadang kenyataan justru lebih baik dari yang kamu bayangkan. Nah, teman-teman, sering nggak dengar tentang istilah overthinking ini? Hari ini saya ingin membalas lengkap tuntas tentang overthinking itu apa, ciri-cirinya, dan juga penyebab dan cara mengatasinya. Kita mulai ya. Baiklah, apa sih overthinking itu? Overthinking adalah kondisi ketika seseorang terlalu banyak berpikir secara berlebihan, seringkali memikirkan satu hal secara terus-menerus tanpa menemukan solusinya. Ini bisa berupa menganalisis situasi yang sudah terjadi, membayangkan skenario terburuk, atau terlalu khawatir dengan apa yang belum tentu terjadi di masa depan. Overthinking sering membuat pikiran menjadi lelah dan menyebabkan stres, cemas, bahkan depresi. Ciri-ciri overthinking adalah yang pertama, biasanya orang akan terus memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Jadi kejadian itu gak dipikirkan 1 kali, 2 kali, tapi dipikirkan terus berulang-ulang dalam pikirannya. Ia juga biasa terjebak dalam satu pikiran tanpa ada solusi yang jelas. Jadi ia hanya memikirkan masalahnya tanpa mencari bagaimana jalan keluarnya. Sering juga orang terus menyesali masa lalu. Jadi ia sering memikirkan masa lalunya, tentang apa yang dilakukan, terutama kesalahannya di masa lalu itu. Ia juga seringkali memutar ulang kejadian lama dan merasa seharusnya bisa bertindak berbeda. Khawatir akan berlebihan tentang masa depan yang belum tentu kejadian. Ia takut akan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Dia juga kesulitan tidur karena pikirannya terus aktif meskipun tubuhnya sendiri sudah lelah. Ia sulit membuat keputusan karena terlalu menganalisis setiap pilihan sehingga tidak bisa memutuskan apa yang seharusnya diambil. Dia juga merasa tidak yakin pada setiap keputusan atau tindakannya sendiri. Akibatnya, cepat merasa lelah secara mental karena otak terus bekerja tanpa istirahat yang cukup. Setelah mendengar ciri-ciri di atas, apakah kamu termasuk salah satu orang yang sering merasakan overthinking? Nah, penyebabnya apa sih dari overthinking ini? Beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang mudah overthinking antara lain, ia memiliki rasa takut gagal atau ditolak, sehingga ia terus mencari yang namanya kesempurnaan atau perfeksionisme. Dia ingin segala sesuatunya itu berjalan sempurna sesuai keinginannya. Adanya pengalaman buruk di masa lalu juga meningkatkan perasaan overthinking ini. Jadi ia memiliki tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan orang lainnya. Akibatnya, ia juga kurang percaya diri juga. Dia terlalu banyak merasakan tekanan atau tanggung jawab sehingga ia merasakan bahwa semuanya itu harus diaturkan dan dipikirkan terlebih dahulu masak-masak
tanpa memikirkan jalan keluar yang tepat. Jadi gimana sih cara mengatasi overthinking ini? Kebiasaan ini membutuhkan waktu dan latihan yang terus-menerus, karena ini bukan suatu hal yang instan dan pikiran adalah sesuatu hal yang kompleks yang kadang sulit untuk kita kendalikan. Jadi beberapa cara yang bisa dilakukan, misalnya kita harus mulai menyadari dan mengakui pikiran kita sendiri bahwa kamu itu sedang overthinking. Jadi kita tidak boleh terlalu memaksa mengusir pikiran tersebut, tapi mengakui bahwa kita memang memikirkannya atau mengakui keberadaannya. Yang kedua, alihkan perhatian Anda. Misalnya lakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan sebagainya, hobi atau hal-hal menyenangkan lain untuk mengalihkan fokus dari pikiran yang berputar-putar. Cobalah berpikir apa hobi yang biasa Anda lakukan dan Anda senangi sehingga fokus Anda bisa terfokus pada hal tersebut. Misalnya Anda suka nonton TV, atau suka melukis, atau suka berolahraga sepeda atau berlari. Hal itu sangat membantu pikiran Anda lebih tenang dan nyaman. Setelah itu, tentukan juga waktu khusus untuk berpikir. Tentunya, orang yang memiliki overthinking itu tidak bisa berhenti berpikir ya, tapi kita harus mencari waktu khusus dan memberi jeda dari hari kita untuk bisa berpikir juga. Misalnya beri waktu 10-15 menit sehari untuk merenung atau menganalisis. Lalu sisanya fokus pada hal-hal yang produktif, tidak hanya berpikir saja. Selain itu, latihan mindfulness atau meditasi. Teknik ini membantu kamu berada di saat ini dan tidak terlalu larut dalam pikiran masa lalu atau masa depan. Jadi, kamu jangan hanya duduk, berdiam, termenung dan berpikir, tapi cobalah merasakan hal nyata yang ada di sekitar kamu. Misalnya, kamu mulai mencium bau bunga di sekeliling kamu, atau kamu melihat sesuatu di depan kamu, dan sebagainya. Selain itu, bisa juga dengan tulis pikiran kamu di jurnal. Dengan mencatat isi kepala, bisa membantu menjernihkan pikiran dan membuatmu lebih objektif. Selain itu, tantang pikiran negatif Anda. Tanyakan, apakah ini benar? Atau apakah ini cuma ketakutan saya saja? Selain itu, kurangilah konsumsi informasi yang berlebihan. Kadangkala terlalu banyak informasi yang didapatkan terutama dari media sosial itu suatu hal yang negatif dan bisa memicu overthinking. Karena hal-hal yang tadinya Anda tidak pikirkan bisa menambah beban pikiran Anda. Selanjutnya, jika Anda merasa berat, bisa bicarakan dengan orang yang dipercaya seperti keluarga, teman, atau pasangan. Terkadang, menceritakan apa yang kamu pikirkan pada orang lain bisa membuatmu terasa lebih ringan. Selain itu, yang terakhir adalah tetapkan batas untuk mengambil keputusan. Beri waktu dan jangan menunda terus-menerus. Artinya, harus segera mengambil keputusan bagaimana jalan keluar dari masalah Anda supaya beban itu tidak terus berlari di pikiran Anda. Nah, dari mendengar penjelasan di atas, apakah overthinking ini hal yang negatif? Tentu saja, segala suatu hal yang over atau berlebihan tentunya tidak baik atau berdampak negatif. Nah, dampak negatif dari overthinking ini jika dibiarkan terus-menerus dan tidak ditangani, dapat mengganggu tidur Anda atau insomnia, bisa menyebabkan stres kronis, menurunnya produktivitas, bahkan bisa menimbulkan masalah dalam hubungan sosial atau antar sesama. Bisa menimbulkan kecemasan dan depresi, dan juga penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah, overthinking adalah kebiasaan yang berpikir secara berlebihan dan seringkali tidak membuahkan solusi, hanya menambahkan beban pikiran. Ini bisa dialami oleh siapa saja dan bukan tanda kelemahan. Yang penting adalah kita mau menyadari, memahami pemicunya, dan berlatih untuk mengatasinya dengan langkah-langkah yang tepat. Dengan perubahan kecil yang konsisten, seperti mengenali pikiran, menantang asumsi negatif, serta belajar fokus pada masa kini, kamu bisa keluar dari lingkaran overthinking dan menjalani hidup dengan lebih ringan dan tenang. Pesan saya yang terakhir adalah, jika bagi kamu yang merasa bahwa pikiran yang terus-menerus ini atau overthinking ini sudah sangat mengganggu, apalagi terutama sampai mengganggu fisik kamu,
seperti stres, sakit kepala, susah tidur, dan sebagainya, jangan ragu untuk mencari bantuan tenaga profesional ya, seperti psikolog atau psikiater. Jangan takut untuk mencari psikolog atau psikiater karena semua manusia itu pasti butuh bantuan ketika kita sendiri pun sudah tidak dapat mengontrol, terutama yang namanya pikiran yang kadang tidak semua orang bisa memiliki kapasitas untuk mengontrol pikirannya sendiri. Apalagi karena dengan adanya tekanan atau lingkungan atau hal-hal yang membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan hal ini sendiri. Semoga setelah mendengar cerita hari ini atau penjelasannya, kalian semua yang merasa mengalami overthinking ini bisa segera menyelesaikan hal ini dan terus berproses hingga bisa menjadi manusia yang lebih produktif dan lebih bisa mengatasi hal ini ya. Tetap semangat karena overthinking itu hal yang manusiawi kok. Tidak ada salahnya, tapi hanya harus kita kontrol supaya kehidupan kita jauh lebih baik.